Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Wah, keren sekali nih. Tepuk tangan buat kita semua. Wah, pada semangat semua nih. Nah, hari ini kita akan belajar IPA. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Intan, Bapak kita kan untuk memulai dan memimpin doa. Mari Intan dipersilakan. Harap diikuti ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih kita. Ya, silakan sudah. Nah, hari ini kita akan belajar. Sebelum belajar, Bapak akan cek presensi dulu ya. Oke, Bapak. Yang pertama, Ayuni hadir. Terima kasih. Kemudian Rahmadina hadir. Terima kasih. Amelia hadir. Intan Hadir, Bapak. oke. Terima kasih. Sipa Izin dulu, Bapak. Soalnya ada tulisan lagi. oke, boleh. Kemudian di Panda Izin sakit, izin Bapak. sakit ya. Kita doakan ya teman kita. Semoga lekas Sembuh. mudah-mudahan cepat disembuhkan oleh Allah. Amin ya robbal Amin. Nah, sebelum mulai pelajaran di sini Bapak ingin membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Kesepakatan kita yaitu membuat kondisi kelas menjadi nyaman, situasinya harus kondusif. Nah, di sini juga Bapak izin menyampaikan, Bapak sambil berjalan sambil melakukan penilaian 3 aspek pada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, hari ini tadi ada yang sudah Bapak suruh bawa handphone dulu ya. Ada, Bapak. Tapi disimpan dulu ya. Oke, Bapak. Jadi sebelum mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu yang berjudul Garuda Pancasila. Sebentar dulu ya, Bapak siapkan. Oke, Bapak. Siap. Terima kasih. Iya, Bapak.
dengan kondisi tempat tinggalnya si ayam dan si bebek. Makanya kita membahas mengapa bentuk hewan memiliki bentuk tubuh yang berbeda. Nah, itu nanti akan kita pelajari lebih lanjut di materi berikutnya. Nah, kemudian di sini Bapak ingin memberikan tujuan pembelajaran kita. Ini Bapak sampaikan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu. Nah, bisa kita lihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mampu menjelaskan bahwa bentuk tubuh hewan itu berbeda-beda. Intinya kita akan belajar terlebih dahulu bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda. Kemudian kita dapat menyebutkan alasan mengapa bentuk tubuh hewan bisa menjadi berbeda. Nah, termasuk tadi contohnya antara ayam dan bebek, bentuk tubuhnya berbeda, padahal sama-sama unggas. Lah, betul sekali Amel. Itu kan belum Amel. Nah, itu nanti alasannya akan kita bahas di materi. Nah, kemudian untuk memberikan contoh hubungan antara bentuk tubuh dan lingkungan hidup hewan. Nah, tadi ini ada yang namanya bebek dengan ayam, pasti tempat tinggalnya beda. Nah, pasti ada fungsi tersembunyi pada bentuk tadi ayam yang seperti ini dengan bentuk kaki bebek yang memiliki selaput. Pasti memiliki hubungan dengan lingkungan tempat hidupnya hewan tersebut. Nah, oke. Nah, sebelum memasuki pembelajaran kita beri apresiasi dulu yuk, jangan skripting. Nah, ada yang sudah hafal tepuk jempol? Belum. Kalau tidak, kita pakai tepuk salut saja yuk. Tepuk salut dengan tepuk semangat. Tepuk salut. 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 Nah, sebelum mulai pelajaran, kita tepuk semangat lagi yuk. Tepuk semangat. 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 Nah, sudah siap belajar? Siap. Oke, kita memasuki pembelajaran kegiatan ini ya. Nah, bisa kalian lihat anak-anak, ada gambar apa pada tampilan layar? Ada gambar burung Garuda Pancasila, seperti lagu yang telah kita lihat tadi, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila termasuk hewan. Di sini kita akan mengaitkan pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenal hewan. Nah, kalau ini lebih ke arah bentuknya. Bisa kalian lihat burung Garuda memiliki paruh yang lancip, digunakan untuk mencabik daging pada mangsanya. Nah, kita akan belajar mengenai permasalahan. Nah, permasalahannya adalah mengapa sih bentuk hewan memiliki yang berbeda-beda. Bisa kalian lihat. Nah, untuk dipelajari ya. Oke, Kakak. Oke. Nah, bisa kalian lihat ya. Bisa dibagi ya, temannya sama-sama main. Kira-kira nih, kenapa sih permasalahannya? Kenapa bentuk hewan itu harus berbeda-beda? Kenapa hiu tidak punya kaki pada kenyataannya?
tinggal habitat dan cara makannya masing-masing. Ayam tinggal di darat, sedangkan bebek, bebek tempat tinggalnya dua alam, di air dan di darat. Nah, kakinya yang berbentuk seperti ini digunakan bebek untuk berenang. Terus ada yang sadar nggak bentuk paruhnya bebek beda dengan bentuk paruhnya ayam? Beda. Kalau yang ayam bentuknya lancip. Kalau yang bentuk paruh bebek bentuknya seperti sendok, digunakan untuk mencari ikan. Sedangkan ayam digunakan untuk mematuk biji-bijian dan makanan dan daging yang ada di dalam tanah. Kemudian taji ayam juga berbeda dengan bentuk kakinya bebek, sebab ayam mencari cacing di tanah untuk dikeruk. Ayam mencakar atau mengeruk, mengais-ngais. Nah, betul sekali kata Rahma itu. Ayam itu mengais menggunakan kakinya yang ada kukunya tajam. Nah, itu tadi permasalahannya. Kira-kira dapat dipahami nggak kira-kira permasalahannya kenapa sih bentuk hewan itu harus berbeda-beda? Kira-kira dari media yang Bapak bagikan. Kira-kira bisa dipahami ya singkatnya, karena menyesuaikan dengan kondisi alamnya dan fungsinya. Nah, misalkan tuh ada gambar hiu di tempat Ayuni. Coba dilihat giginya. Giginya tajam atau tumpul? Tajam. Digunakan untuk memasak dan memakan ikan. Bayangkan nih kalau giginya tidak tajam, kira-kira bagaimana peran hiu sebagai hewan predator? Nggak bisa bertahan hidup. Nah, itu mungkin nggak itu hiunya tinggal di darat dan memakai kaki? Nah, tidak mungkin ya. Nah, itulah kesimpulan yang dapat diambil bahwa tidak semua hewan dapat diambil secara rata supaya bentuknya bisa sama, itu tidak bisa. Nah, ini ada juga gambar kucing. Bentuk tubuh hewan dan fungsinya. Kucing memiliki taring seperti harimau. Biasanya taring ini digunakan untuk makan daging. Biasanya kucing memangsa tikus. Wah, betul sekali. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, itu tadi. Nah, selanjutnya kita akan menonton video pembelajaran. Oke, Bapak. Kita memasuki materi ya. Silakan disimak dan ditonton dengan baik.
tadi video pembelajarannya sudah disimak? Sudah dipahami dengan baik? Sudah. Alhamdulillah. Nah, kira-kira bisa kita lihat yang berikutnya dulu ya. Bentuk tubuh hewan menyesuaikan dengan lingkungan. Menyesuaikan dengan tempat tinggalnya ikan tinggal di dalam air pasti memiliki yang namanya insang atau sirip. Contohnya lumba-lumba. Lumba-lumba juga memiliki sirip. Sirip lumba-lumba itu berguna untuk mengatur keseimbangan. Hewan di darat. Nah, hewan di darat seperti harimau itu berjalan menggunakan kaki. Tadi ada juga bahas kucing. Kucing memiliki taring. Pada harimau juga berfungsi untuk mencabik dagingnya si mangsa. Betul sekali. Kemudian kucing juga memiliki beberapa bentuk tubuh yang unik. Kucing memiliki ekor yang berguna seperti video tadi berguna untuk keseimbangan kucing dalam berjalan. Kucing juga memiliki bentuk kaki yang panjang. Kaki panjang itu memiliki kesamaan dengan kelinci yang digunakan untuk meloncat. Betul sekali. Nah, kemudian ada hewan air. Hewan air memiliki tubuh yang licin dan sirip untuk berenang di air. Hewan yang terbang. Tadi ada ayam. Ayam memiliki sayap. Apakah ayam bisa terbang? Bisa, tapi tidak terlalu tinggi. Tidak terlalu tinggi. Sebab bentuknya dan fungsi utamanya sayap pada ayam berguna untuk menjaga keseimbangan, bukan untuk terbang. Nah, betul. Kalau burung bentuknya terbang, sayapnya pasti lebih besar daripada badannya. Sedangkan ayam dan bebek badannya besar sehingga tidak dapat terbang. Hewan terbang ciri-cirinya adalah memiliki sayap. Namun tubuhnya biasanya lebih kecil. Ada juga hewan yang tempat tinggalnya lembab, biasanya kakak, ular, dan siput. Ular berjalan menggunakan apa? Menggunakan badannya atau perut. Siput juga menggunakan perut untuk berjalan.
Silakan kalian kerjakan LKPD ini secara berkelompok ya. Nanti kita akan presentasikan. Silakan dikerjakan. Oke, waalaikumsalam. Silakan dulu. Silakan pilih teman kelompoknya ya. Oke, boleh. Izin ya, Bapak sambil berkeliling ya untuk membimbing pekerjaannya. Nah, itu ada bentuk tubuh hewan yang berbeda-beda. Ini tadi kita untuk fungsinya silakan dijawab. Bisa dikerjakan, bisa? Bisa dipahami? Bisa. Mudah? Mudah. Oke, ada yang sudah selesai nih. Ya, sudah selesai. Jangan lupa diberi namanya ya. Oke, terima kasih. Itu ada kesalahan teknis Intan dalam pengetikan. Kelompok itu kelompok berapa tadi? Kelompok 1. Kelompok 2 sudah selesai. Sudah. Kelompok 1 sudah siap presentasi? Siap. Silakan maju ke depan. Siap, maju. Apa aja ya? Apa yang hasil kalian diskusikan biarkan kalian sampaikan di depan. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Soal yang pertama, fungsi dari sirip pada kedua adalah untuk keseimbangan. Yang kedua, siput bergerak menggunakan perut. Kemudian soal yang ketiga, tarik harimau berfungsi untuk mencari mangsanya. Soal yang keempat, kucing dan kelinci dapat melompat dan berlari karena mempunyai kaki yang panjang. Oke, itu dia tadi presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan dulu yuk pada kelompok 1 ya. Silakan dulu. Oke, Bapak. Oke, giliran berikutnya kelompok 2 sudah siap? Iya. Silakan ya, tempat presentasikan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan program diskusi kami yang pertama. Fungsi dari sirip dada pada lumba-lumba adalah untuk menjaga keseimbangan. Yang kedua yaitu sirip bergerak dengan menggunakan perut. Yang ketiga, taring harimau berfungsi untuk mencari mangsa. Pertanyaan terakhir yaitu kucing dan kelinci dapat melompat dan berlari karena mereka memiliki kaki yang sama panjang. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kelompok 2 duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih banyak juga. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Nah, ini memasuki pada analisis. Di sini apakah kalian ada yang ingin menanggapi? Atau kira-kira itu sudah cukup
setiap bentuk tubuh hewan itu memiliki fungsinya yang berbeda-beda, dan pasti anggota tubuhnya dan bentuknya pasti juga berbeda. Pasti ada perbedaan sedikit maupun perbedaan yang banyak. Nah, itu tadi. Sebelum memasuki pembelajaran yang terakhir, kita tepuk salut dulu yuk untuk kalian semua. Sudah bisa tepuk salut? Bisa. Bisa. Tepuk salut. 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 Tepuk tangan untuk semua. Yeay. Memasuki pada kegiatan tertutup, yaitu kesimpulan. Di sini apakah ada yang ingin membacakan kesimpulannya? Oke, kepada Rahmadina dipersilakan. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu hewan itu memiliki bentuk tubuh yang beda-beda karena lingkungan tempat tinggalnya itu juga berbeda, dan juga bentuk tubuh itu bisa membantu mereka untuk bertahan hidup seperti makan dan juga melindungi diri. Oke, itu dia tadi kesimpulan dari Rahmadina. Tepuk tangan dulu yuk untuk Rahmadina. Terima kasih Rahmadina. Rahmadina keren. Nah, memasuki pada berikutnya, yaitu kita akan melakukan kuis. Nah, di sini kita akan melakukan soal evaluasi dalam kuisis. Nah, tadi HP-nya, handphone-nya silahkan dikeluarkan ya. Nah, silahkan dicoba di scan. Nah, jadi ya. Nah, silahkan dicoba di scan. Ada 20 soal, 15 soal pilihan ganda. Paling jatuh kan. Coba di scan. Nah, itu. Silahkan dikerjakan ya. Seru Bapak, seru. Seru ya, masuk HP itu masuk ke Kabirin. Ya, seru. Bapak izin bantu ya pengerjaannya ya. Ada yang terkendala? Tidak ada? Tidak ada. Oke, tidak? Sudah selesai semua? Sudah? Sudah, Bapak. Sudah. Ada yang nilainya bagus juga? Ada. Ada yang nilainya belum sampai pada kriteria ketuntasan, kira-kira ada? Sepertinya tercapai semua ya. Oke. Nah,
secara lebih dalam lagi mengenai fungsi dari setiap anggota tubuh pada hewan. Nah, memasuki akhir pembelajaran yaitu kita akan menutup pembelajaran dengan doa. Kepada Rahmadina dipersilakan untuk memimpin doa. Terima kasih banyak Rahmadina. Nah, itu dia tadi pembelajaran kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan lagi hamdalah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak pada pertemuan berikutnya terus semangat dan terus memajukan pembelajaran kita pada kegiatan berikutnya. Oke, kita akhiri. Izin Bapak pamit undur diri. Izin Bapak tinggalkan ya.